Kembali bersama Dirut Pertamina Dwi Sucipto. Mas Dwi, ini ada cerita bagaimana kekuatan Pertamina mengelola produksi migas ini hanya 24% atau di atas 20% lah. Sementara punya kemampuan nggak untuk mengelola lebih dari itu sebetulnya? Ya, tentu saja saya harus mengatakan punya, karena memang kita harus membawa bagaimana yang sekarang 26% untuk bisa menjadi sekitar lebih dari 40% 5 tahun ke depan, dan targetnya sampai dengan 2025 harus di atas 50%. Itu adalah standar National Oil Company pada 2025 sampai berapa? Sorry? Harus di atas 50%. Di atas 50%. Ya. Karena katanya Petronas sendiri sekarang ini mengelola 50% lebih. Lebih, saya kira 60-an persen Petronas ya. Jadi kita mencapai itu pada 2025. Caranya ya, gimana? Jadi yang diinginkan untuk bisa melakukan itu. Yang pertama tentu saja, dan sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah bagus sekali dengan menyerahkan expire block. Jadi kita bicara expire block. Untuk sampai 2025 itu ada 35 blok yang akan habis. Expired block? Ya, itu ada 35 kontrak yang akan berakhir. Dan itu tentu saja diharapkan pemerintah akan mempercayakan ke Pertamina, dan test case yang sudah dilakukan adalah Mahakam. Mahakam sekarang kita dalam persiapan, karena nanti sebelum Anda teruskan, memang sih inginnya begitu, tapi biasanya negosiasi-negosiasi itu ada urusan bisnis, ada urusan kolusi, ada urusan politik, gitu Mas? Ya, tetapi sudah barang tentu itu terjadi, tetapi sebenarnya legally memang negara Republik Indonesia punya kewenangan itu, dan Pertamina siap. Pertamina siap, dan untuk itu dari expire block itu kita mentargetkan sekitar 430.000 barel per hari tambahan. Karena kita sampai 2025, kalau sekarang sekitar 600.000 barel minyak oil ekuivalen per hari, kita target menjadi 1,9 juta nanti di 1,9 dari 600.000 saat ini. Nah, oleh karena itu sekitar 430.000-an akan datang dari expired block, kita harapkan. Selain dari expired block ini, kemudian satunya lagi adalah pengembangan, jadi development dan eksplorasi, serta geotermal dan beberapa energi baru terbarukan. Ini akan sekitar 300 sampai 400.000 barel per hari. Termasuk ekspansi ke luar negeri? Ekspansi ke luar negeri itu kami sebut sebagai M&A, karena memang target kami yang luar negeri adalah sumur-sumur yang sudah production. Dan itu kami targetkan sekitar 500.000 barel per hari tambahan produksi sampai 2025. Dan tentu saja untuk upstream ini kami memperkirakan kebutuhan investasinya sekitar 32 miliar US dollar. 32 miliar US dollar sampai dengan 2025. Jadi di mana saja ekspansi itu? Yang keluar negeri. Yang keluar negeri ya. Yang salah satunya kemarin kita dapat komitmen dari Rusia. Untuk kita masuk sekitar 35.000 barel per hari. Irak? Kemudian saat ini Iran, sorry. Yang kita saat ini punya di Irak, dan di Irak itu kira-kira 40.000 barel per hari produksi hari ini. Kemudian punya di Aljazair sekitar 40.000 barel per hari juga. Punya di Malaysia sekitar 38.000 barel per hari. Lalu yang sekarang kita akan dan ini dipelopori oleh pemerintah lewat Bapak Menteri ESDM untuk daerah Timur Tengah. Dan kalau Rusia gimana? Rusia punya sumur cukup besar, dan saat ini memang salah satu yang sudah diberi kesempatan, di komitmen dari mereka adalah sebesar 35.000 barel per hari. 35.000 barel per hari. Yes, ya. Mas, dan salah satu Aljazair juga sangat potensial untuk dikembangkan, di samping yang saat ini kita punya sekitar 40.000 di sana. Mas, ada cerita, kalau kan Anda pasti sangat paham sebagai seorang CEO yang sudah berpengalaman. Efisiensi itu sering orang mengatakan akan membuat kita agak sulit bergerak. Tetapi efisiensi di satu sisi, di sisi lain inovasi. Ya.
itu harus dilakukan untuk kemudian membuat terobosan-terobosan sehingga kemudian perusahaan bisa berkembang. Inovasi-inovasi produk di Pertamina saya kira sudah banyak terdengar. Apa saja yang kemudian menjadi lokomotif dari inovasi? Salah satu inovasi yang kita kembangkan sementara ini di produk itu adalah bagaimana kita mengurangi produk-produk, porsi produk-produk yang harganya harus mengikuti ketentuan pemerintah. Harganya harus mengikuti pemerintah, harga subsidi. Bukan. Atau kemudian bagaimana kita mengurangi subsidi ke pemerintah. Contoh misalnya di solar yang disubsidi, terus kemudian kita bangun Dexlight, yang itu tidak subsidi dan itu memang memiliki kualitas di atas solar biasa. Kemudian yang sekarang lagi di premium itu di premium jadi Pertalite. Di premium Pertalite. Kemudian LPG 3 kilo juga yang itu banyak sekali subsidi juga besar di situ, dan kita kemudian kembangkan LPG Bright yang 5,5 kilo maupun yang 12 kilo. Jadi itu antara lain, saya kira banyak hal lagi yang produk-produk inovatif ini respon di pasar itu seperti apa? Cukup bagus, karena pada hakikatnya masyarakat mau membayar lebih mahal sedikit, yang memberikan kenyamanan dan penghematan di dalam penggunaan bahan bakar itu sendiri, juga aspek lingkungan juga lebih baik. Jadi memang menarik, kalau premium kan sama solar selalu ribut soal subsidi. Tetapi ketika ada pilihan-pilihan seperti ini, ternyata kan kita bisa lihat bergeser tuh, karena saya juga sering isi bahan bakar kan. Jadi oleh karena itu, kita bisa lihat bagaimana orang bergeser. Jadi untuk Pertalite misalnya, sekarang sudah menggeser sekitar 12-15% produk premium yang sudah pindah. Demikian juga LPG yang 5 kilo itu permintaan juga sudah semakin besar, karena kita bisa bebas untuk mengembangkan mendistribusikan daerah-daerah timur yang belum masuk dalam program konversi metan ke LPG itu sendiri. Kalau lihat produk-produk inovatif ini sudah membuat budaya beli orang berubah ke situ. Itu kan bisa dilihat dari peningkatan produksi untuk produk-produk inovatif ini. Tanda-tandanya gimana? Jadi kalau saya kira semangat inovasi itu tadi itu kita cerita bagaimana di product development, di marketing, dan di kilang sendiri semangat itu juga sangat bagus. Salah satu contoh diawali dengan bagaimana TPPI kita operasikan. Sebuah aset cukup bernilai yang 8 tahun tidak beroperasi, kita operasikan, dan dari situ maka produk premium, produk solar bertambah, dan kemudian kebijakan mengenai penggunaan biomass masuk, maka hari ini kita sudah tidak lagi impor solar. Jadi dia memang mengurangi impor akhirnya. Iya, mengurangi impor cost, dan bahkan kita sekarang sudah tidak impor lagi untuk solar, dan inovasi di pengolahan juga membuat yang selama ini kita import ada namanya HOMC, itu untuk mengangkat produk itu yang biasanya import 600.000 barel per bulan, sekarang sudah tidak lagi impor. Oh, jadi besar dong, 600.000 barel per bulan. Iya, per bulan. Nah, jadi itu sekarang sudah tidak lagi impor. Hal yang lain yang dulu kelebihan kerosin cukup besar karena sudah ada konversi ke LPG, kelebihan kerosin ini sudah bisa di-convert ke ini berpengaruh pada impor premium, bukan? Iya, dan betul. itu kemudian berpengaruh pada devisa kita yang keluar tidak terlalu banyak untuk hal-hal yang untuk subsidi begini. Jadi aftur pun sekarang bisa dikurangi karena kita sudah mengkonversi kelebihan kerosin yang ada di kilang. Jadi saya kira ini hal-hal yang menarik, bahwa kalau masa yang lalu misalnya nafta juga diekspor, lalu di luar dicampur untuk jadi premium, lalu kita beli Mas lagi. Dwi sudah baru 1,5 tahun kan jadi di Rut Pertamina, bukan? Betul. Jadi sudah sampai di makom menguasai yang beginian? Oh iya, ini karena ini saya belajar dari kawan-kawan. Saya harus mengaku saya tidak akan secepat itu belajarnya. Saya pembelajar jadi saya belajar dari kawan-kawan, dan ternyata ketika saya seringkali hanya bertanya sama kawan-kawan. Karena bertemu Anda 2 tahun lalu kita bicara semen, sekarang bicara soal minyak, tapi Anda lebih fasih gitu. Mas, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ada karyawan di Bali yang pada saat melihat adanya tangki yang kencing, mereka mendekati dan mereka dipukuli.